Hai, Leo. Apa kabar? Aduh, saya lupa pakai kacamata ya. Ntar nggak kelihatan deh. Oke, alright. So, Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini gilirannya Leo untuk mendapatkan bacaan. Harusnya ini adalah weekly reading, tapi karena sudah hari Kamis, jadi saya bikin aja The Hidden Truth untuk Leo. Dan ini timeless, oke? So, The Hidden Truth untuk Leo timeless. Oke. Apa yang harus Leo perhatikan pada saat The Hidden Truth ini? Kita langsung buka aja kartunya. Saya buka dari biasalah Reader White Tarot saya ya. Saya lagi agak serak nih. Serak melulu. Oke, wand. What else? This one, two, three. Oke. Ada apa yang tersembunyi dari Leo? Leo nggak tahu, tapi harus tahu. Yuk, mari. Balik. Oh, oke. Mana ada yang jatuh? Ada yang jatuh. Oh, Iki Pieto, ada The Lovers. Tapi ada Page of Cups yang terbalik. Kontradiktif ya, my dear. Dan The Hierophant. Oke, no problem. Oke. Di luar hujan ya, Leo. And I hate kalau hujan pagi-pagi. Kalau hujan malam-malam nggak apa-apa deh. Kalau hujan pagi-pagi, aduh. Saya bingung gimana berangkat kerja. Oke. My dear Leo, ada Queen of Swords. Di kartu yang pertama, ada apa nih? What command? What command? Oke, ada divine feminine ya. Either divine feminine-nya adalah Leo atau ada divine feminine yang dealing dengan Leo saat ini. Oke. So, dealing itu nggak harus secara romance ya, nggak harus secara cinta-cintaan, walaupun di situ ya ada kartu cintanya. So ya ada memang sedikit banyak nyerempet percintaannya Leo nih. Oke. So ada divine feminine yang menurut Leo itu sangat nyebelin karena selalu kayak mendominasi hidupnya Leo gitu. Oke. So untuk Leo yang memang sedang merasa seperti itu, atau divine feminine-nya justru si Leo sendiri ya, dan ngerasa dia itu dominan di dalam sebuah relasi gitu, baik relasi secara profesional maupun relasi romance gitu ya, cinta-cintaan. Oke. So pesannya memang saat ini sedang di masa dimana divine feminine tersebut karena ininya ya, karena semesta itu sedang membuat seseorang itu ya, either Leo atau divine feminine yang dealing dengan Leo itu sedang membuat emosinya itu agak naik. Gitu ya Leo ya. Oh ya, saya juga ada Leo di dalam chart hidup saya. Oke, Venus saya Leo. So, pesannya adalah it's a komando memerintah. Oke, so apapun yang divine feminine itu katakan sebenarnya itu is the truth things gitu. Hal yang benar, hal yang lumrah, hal yang memang harus orang tersebut katakan gitu. Atau si Leo-nya sendiri yang mengatakan kepada si divine feminine tersebut gitu. Tapi akhirnya emang bikin masalah gitu, karena mungkin nggak ada yang nggak terima dengan perkataannya Leo, karena memang ya secara emosi sedang gampang terpicu gitu oleh satu dan lain hal. Hal kecil aja bisa memicu.
So, apa yang terjadi adalah ya tahan emosi ya. Tahan emosi dan use your heart ya, pakai hatimu. Siapapun yang nonton ini, either Leo atau cross watcher, tahan emosi kalau memang ada konflik di situ gitu. Saya sih nggak ngelihat ini sebagai konflik yang besar. It's just an emotional things aja gitu. Hanya emosi aja dan ini sesaat, nggak berlangsung terus menerus. Tapi memang perkataan yang terdengar seperti sebuah perintah gitu, dan itu ngeselin, apalagi untuk seorang Leo itu akan ngeselin banget gitu. Atau Leo yang bikin begitu, ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya. Atau Leo yang bikin gitu kepada orang yang dealing dengan Leo, dan Leo ngerasa gini ya, ya nggak, itu kan wajar aja, itu kan normal aja, itu kan nggak apa-apa. Terus kok marah, kok jadi konflik gitu. So, the hidden truth-nya adalah ya secara emosi memang lagi teraduk-aduk ya. Lagi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam hal relasinya si Leo pada saat ini. Oke, pada saat kalian nonton It's Timeless. So, kalau itu terjadi, my dear Leo, ya tahan-tahan aja ya. Kalau Leo yang nonton berarti Leo yang nahan dong, ya kan? Ya abis itu begini, oh ada perasaan kayak, ya kenapa mesti Leo dong? Karena kan Leo yang nonton, oke? So, karena kita tidak bisa merubah orang lain, kita cuma bisa merubah diri sendiri, oke? So, tahan emosi kalian kalau memang kalian ngerasa ada kata-kata yang menurut orang lain, orang yang dealing dengan kalian itu bikin nggak nyaman atau bikin sakit hati. So, yang harus tahan adalah Leo-nya. Oke. Sih? Ada Five of Swords ya. Ada hal-hal atau orang-orang yang berusaha memperkeruh suasana, yang membuat konflik menjadi makin besar. Makanya saya bilang tadi Leo-nya yang mesti tahan diri kan. Oke, so Five of Swords bilang bahwa ya ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk memperkeruh suasana. Jadi bukan ngademin ya. Kadang-kadang memang kita nggak perlu cerita sama orang lain sih, Leo. Kenapa? Soalnya kalau cerita nanti, ya kalau orang itu berniat baik, kalau orang itu niatnya nggak baik, dan jadinya apa? Konflik, ya kan? So, kalau menurut Leo, saya bisa kok memenangkan ini karena saya benar. Oke, fine. Tapi menang atau kalah itu bukan jaminan untuk seseorang bisa bahagia dan nyaman dengan keadaan, ya. So, pihak-pihak tertentu justru menggosok hal tersebut, menggosok ya, sampai jadi lebih parah nantinya. So, memang ya, berhati-hati, ada yang ingin mencuri dalam tanda kutip kebahagiaanmu atau kenyamananmu sehubungan dengan emosi yang sedang ada di relasinya si Leo. Nggak melulu soal percintaan, tapi relasi yang lain juga ya, Leo. Oke. Ada apa lagi? Oh, ada kabar baik juga tentang keuangan. Oke. Tipis-tipis ada nih yang datang ya ke keuangannya Leo, tipis-tipis saya bilang. So, bukan yang sesuatu yang wow gede gabruk gitu, enggak, tapi tipis-tipis aja. So, kalian bisa apa ya, secara aduh, susah ngomongnya karena saya terdistrak dengan sesuatu. Oke. Oke, ada something yang masuk ke pikiran saya. Oke. Secara sederhana, oke, hal itu datang ke dalam kehidupan kalian dalam bentuk rejeki gitu. Tapi secara sederhana, I don't know why it's sederhana. Why? Ya, secara sederhana itu masuk ke dalam keberuntungannya si Leo. Terdengar agak absurd ya, but then take it as whatever it is ya. Kalau ada rezeki yang masuk tapi tipis-tipis, kecil-kecilan, itu disyukuri aja, itu sih ya.
Oke, selanjutnya lagi-lagi five. Nah, five of want, konflik lagi, ya, ya, ada konflik yang memang mengintai di kehidupannya Leo pada saat ini, pada saat bacaan ini dibacakan. Kenapa? Yaitu tadi berhubungan dengan emosional, tapi emosionalnya bisa dari Leo, bisa dari orang yang dealing dengan Leo, tadi divine feminine ya. So Leonya yang feminin atau orang tersebut yang feminin, apapun itu zodiaknya. Sobat, saya intip ada zodiak apa, nggak kelihatan. Oke, so apapun zodiaknya, divine femininnya ya. Jadi si Leo ikut terpacu dengan keadaan emosional tersebut dan terjadi konflik. So ya, ada hidden truthnya, ada konflik. Tapi sekali lagi konflik itu bukan sesuatu hal yang patut ditakuti ya. Ya iya, selama manusia hidup masih ada konflik, nggak mungkin nggak ada ya kan Leo. So ya, hadapi aja ya my dear Leo, it's fine. Tadi saya bilang ya, strongly itu juga tentang sebuah hubungan percintaan ya, karena memang ada the lovers. Untuk para Leo yang sudah mempunyai relasi ya, dealing with somebody, berhubungan dengan orang lain, apapun zodiaknya ya, it's meant to be sebenarnya. Hubungan itu solid sebenarnya ya, Leo. It's like, okay, hubungannya solid, tapi konfliknya ada. Kenapa? Ya itu tadi, hanya masalah emosi aja sih. Dan emosinya nggak berlangsung lama. It's sesaat aja, so it's okay. Take it easy ya, Leo. Semua juga ada masanya. Ada bisa berlalu, nanti juga bisa selesai. Kapan selesainya nggak tahu, orang per orang tentu saja berbeda. Tapi yang jelas The Lovers bilang ya, hubungan kalian sih sebenarnya solid aja. Secara semesta solid, karena memang kalian dipersatukan, dipertemukan oleh semesta, bukan nyari-nyari, bukan mengada-ngada gitu. Tapi kalau memang ada konflik ya hadapin aja. But kalau kalian mau tanya apakah hubungan ini solid ya. Solid dalam arti memang dipertemukan untuk sesuatu hal, either itu karmik, atau itu soulmate, atau itu twin flame ya. Kalau twin flame jarang ya. Itu nggak peduli lah ya labelnya apa, tapi memang solid dipertemukan oleh semesta untuk satu hal. Bisa untuk belajar, bisa untuk mengerti satu sama lain, atau mengerti diri sendiri bahkan. Oke, so ya, hubungan yang solid ada di dalam kehidupannya Leo. Tapi ya itu tadi, makanya saya bilang lucu ini, Page of Cup-nya terbalik. Solid sih solid, tapi kok lagi nggak enak nih gitu kan. Lagi nggak datang nih perasaan cintanya, atau bukan nggak datang sih sebenarnya, tertutup oleh satu dan lain hal gitu. Secara emosional mungkin karena ada konflik tadi, sehingga itu bikin si Leo atau orang yang dealing dengan Leo ya, karena bisa vice versa, bisa bolak-balik ya energinya, itu ngerasa ini sebenarnya cinta apa bukan sih gitu kan. Ini sebenarnya hubungannya solid nggak sih ya, harus dibilang memang itu solid karena ada the lovers ya. Tapi memang mungkin harus bersabar dan menerima kenyataan bahwa hubungan tidak selalu manis. Pasti ada konflik-konfliknya, pasti. So, yang mempertanyakan percintaannya itu jawabannya, oke. Okay? Solid sih solid, dikasih tahu sama semesta sih memang itu meant to be gitu ya, memang dipertemukan oleh semesta. Tapi permasalahannya kan manusia punya emosi masing-masing, nah itu yang berperan gitu. The Hierophant juga bilang ini secara semesta, secara spiritual memang ada terjadi di situ relasi yang memang harus dilalui oleh Leo atau orang-orang yang dealing dengan Leo supaya itu bisa menjadi proses pembelajaran ya, pendewasaan bagi kedua belah pihak gitu. Dan ya balik lagi lah, kalau kalian mempertanyakan hal tersebut ya sudah, bawa aja dalam doa. Kalau saya sih mau bisa bilang gitu doang ya. Bawa saja dalam doa apapun itu, atau berdiam diri dulu juga nggak apa-apa sih Leo.
diam diri dulu, terus pikirin lagi apakah itu mau diteruskan, dan sesulit apapun itu pasti ada jalan keluar. Oke? Baik, selanjutnya saya buka kartu dari ini ya. Wheel of the Year tuh kan udah jatuh aja dia. Hah, Four of Pentacles. Apalagi yang harus disampaikan untuk Leo? Mana nih? Oke, lagi ya, 3 lagi kali. I need more for Leo, please, 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 please. Oke, 2. 1, 2. One more, please. Ding. Ya, ini dia. Oke. Oke, apalagi yang tersembunyi yang harus diketahui oleh Leo? 1. Four of Pentacles. Segala sesuatu yang kalian punya saat ini memang itu untuk kalian. Dimaksudkan semesta untuk kalian. Tapi jangan lupa, ada bagian-bagian lain yang harus kalian bagi juga, bagi sesama, bagi semesta. Jadi jangan dikekepin sendiri ya. Karena Four of Pentacles selalu dual meaning ya. Yang satu, kalian ngerasa ya this is belong to me, ini punya saya. Tapi satu sisi lain bilang juga, come on, kalau kalian punya banyak berbagi aja. Atau begini, apapun yang kalian rasakan di dalam sebuah relasi ya, baik relasi secara profesional maupun secara individual atau personal, itu jangan membuat kalian nggak ngelihat kanan kiri lagi gitu. Jadi tetap aja kalian lihat sekeliling kalian gitu, perhatikan yang lain juga, kayak nggak melulu tentang kalian dan orang yang sedang dealing dengan kalian atau orang yang sedang mempunyai relasi dengan kalian, apapun itu bentuknya. Masih ada orang-orang di sekitar yang juga harus difokuskan, karena nggak melulu tentang itu ya, nggak melulu tentang kalian dengan orang tersebut aja gitu. Three of Cups sih, masih banyak orang-orang lain yang support kalian, my dear Leo. So mereka juga membutuhkan perhatianmu, kayak teman-teman mungkin, saudara-saudara, keluarga gitu. Kalau kalian sedang terfokus dengan pekerjaan kalian, monggo perhatikan juga sekeliling saudara-saudara. Mungkin ini sudah mau akhir tahun, mungkin ada yang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. So just be cheerful life ya, with your life gitu. Punya hidup yang bahagia dengan dirimu, tapi juga dengan orang di sekitarmu gitu. Dunia tidak selalu terpusat padamu dan problemmu aja gitu loh Leo. Oke? So Four of Wands yang terbalik mengindikasi memang relasi ini belum bisa kemana-mana, belum bisa maju ke tahap yang berikutnya. Ingat ya, ini nggak melulu tentang cinta, karena memang ini bukan khusus bacaan cinta, ini secara general. So, relasinya bisa profesional juga. Tapi untuk bacaan yang kali ini, karena memang ada sedikit konflik di antara kalian, jadi memang belum bisa kemana-mana gitu. Belum bisa jalan maju lagi, belum ada kepastian ini akan lewat mana nih jalurnya gitu ya. So, masih dealing dengan konflik-konflik, so belum ada kepastian bisa diteruskan atau tidak, atau mau diteruskan dengan cara bagaimana gitu. Oke Leo. Dan Queen of Pentacles ini bicara ya sudah, kalau memang kalian memusatkan diri dengan satu problem itu atau satu tantangan itu ya, baik itu percintaan maupun profesionalitas, ya udah, seeking for help boleh, cari bantuan boleh, tapi nggak sembarang juga ngomong sama yang lain gitu. Karena takutnya tadi ya kan, ada yang gosok-gosok kalian gitu, malah jadi runyam, malah jadi tambah parah. So, kalau memang perlu mendapatkan bantuan, ya pilih-pilihlah orangnya. Tidak semua orang yang menawarkan bantuan kepada kalian itu mempunyai niat baik. Ada juga, ada udang di balik batu gitu ya.
nantinya. Baik, kemudian ada Ace of Swords atau di sini Ace of Sword-nya bicara tentang kebijaksanaan loh. Oke. So, kebijaksanaannya karena ini bacaannya untuk Leo, ya udah saya ngomongnya untuk Leo aja ya. So, dibutuhkan sangat kebijaksanaan kalian untuk ambil lead, ambil gimana cara kalian memimpin keadaan ini, karena ini hidup kalian, so bukan tergantung dari omongan orang sih ya. So you have to take a lead ya. Yang perlu kalian tahu adalah sangat-sangat diperlukan kebijaksanaan dalam menyikapi masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, apapun itu. Kemudian Princess of Pentacles yang terbalik. Kalau ngelihat di sini dan kalian ngerasa nggak lah mbak, aku nggak mau take a lead sekarang, nanti aja nunggu gitu, nunggu siapa, nunggu apa, sampai kapan? Nggak, harus kalian yang memberikan keputusan, dan itu keputusannya harus win-win solution ya, baik untuk kalian, baik untuk orang yang dealing dengan kalian. Jadi memang yang tadi diperlukan kebijaksanaan ya, dan nggak perlu nunggu nanti aja deh, nanti nggak usah, nggak perlu ditunggu juga gitu, nggak perlu ditunggu juga orang itu yang duluan gitu. Ini kan bacaannya untuk ke Leo, so Leo lah yang take a lead, yang memberikan memimpin atau memutuskan sesuatu gitu untuk hal ini gitu, untuk solve the problem, untuk memberikan keputusan, opini, apalah jalan keluar, yaitu urusannya si Leo ya. Nggak usah harapin orang lain, orang yang dealing dengan kalian itu yang memutuskan, enggak, it's all about you juga si Leo. So ya. Dan Eight of Sword-nya terbalik ya. Jadi kalau kalian mikir, aduh jangan-jangan kalau saya berbaik-baik orang tersebut nanti menusuk saya dari belakang, enggak ya, it's terbalik ya. Itu seuzonnya aja. So berbaik-baik sama semesta, berbaik-baik sama orang lain itu nggak akan menyakitimu kok. Kalaupun orang itu punya intensitas untuk menyakitimu, nggak akan membuatmu terluka parah juga, karena kalian tahu banyak hal memang harus terjadi seperti itu gitu Leo. Jadi ya udah, daripada seuzon yang jelek-jelek, mendingan kalian memberikan solusi yang win-win aja, yang terbaik dan yang terbijaksana mungkin ya, untuk mengatasi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke. So selanjutnya apalagi, kartu mana nih yang mau saya buka? Hope. Biasanya kartu ini isinya hope, tapi kadang-kadang juga nyeleneh juga sih. Isinya nih Oceanic Tarot, tapi oke. Saya mau buka beberapa aja biar nggak jadi panjang banget. Oke, need more, please more. This one more. Oke, I need one more, I think. I need one more, please buat Leo. Good. Crossroads sih, Two of Swords ya. Banyak hal yang bercabang di kepalanya Leo. Gimana nih Mbak Lucy mengatasinya gitu ya? Pusing ya, bingung ya. Sekali lagi, it's your choice, itu pilihanmu. Kalian yang harus bisa memutuskan sebijaksana mungkin. Pilihlah yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apapun yang kalian seterukan, apapun yang kalian sedang permasalahkan ya, baik secara profesional maupun secara percintaan. Oke? Pilih yang win-win solution ya. Jangan seuzon dan jangan bagus di kalian aja nih. Yang harus kalian lakukan, saya bilang harus ya. Padahal hidup itu pilihan, tapi kali ini saya harus bilang harus. Karena ini untuk kebahagiaan kedua belah pihak juga gitu. Dan terutama untuk Leo yang nonton ini, oke? Ada movement, the Chariots tuh ya. Kalau kalian sudah memutuskan dengan baik, tentu saja nanti ada movement, ada pergerakan, ada perubahan juga ya. Jadi akan jadi lebih baik kalau kalian memutuskannya dengan sebijaksana mungkin, tentu saja. Oke. And then yang terakhir, Seven of Swords. Loss. Ya tentu saja ada yang kehilangan ego. Kehilangan jati diri, enggak lah ya. Loss ini bisa terjadi kalau kalian
salah dalam bertindak, salah dari dalam memilih keputusan yang kalian ambil ya. Tapi ia juga ada kehilangan. Paling tidak kehilangan yang tadi saya bilang, kehilangan harga diri. Enggak deng, aduh ampun. Sorry. Kehilangan. Mungkin bukan kehilangan harga diri sih, tapi lebih kehilangan secara emosi gini, ego ya, ego. Karena seorang Leo, jangan marah ya, saya juga ada Leo-nya masalahnya, dan Leo saya lumayan kuat juga, sampai orang juga mikir kayak, kamu nih Virgo apa-apa sih, nggak kayak Virgo gitu. Ya mungkin saya lebih cenderung ke Leo-nya, jadi ya terlihat seperti ini gitu. Leo dan Capricorn sih sebenarnya, sama campuran sama Cancer. Aduh, udah parah sih itu sebenarnya ya, terlalu strong. Jadi yang mungkin terhilang ya pada saat kalian memutuskan itu adalah ego kalian sih sebenarnya gitu. Terus kalau ada yang tanya, terus apakah putus dan lain sebagainya? Ya bisa aja. Tapi kalau kalian memilih untuk itu, it's your choice ya, itu pilihanmu ya. Pasti nanti akan ada rasa kehilangan, karena sebuah perpisahan itu akan sangat menyakitkan. Sekali lagi, in term of professionalism atau juga percintaan. Jadi dua-duanya ada ya di sini ya. Apa yang terputus itu pasti menyakitkan. Either kalian yang meninggalkan atau ditinggalkan sama-sama sakit. So, pilihlah yang bijaksana walaupun itu harus menghilangkan ego kalian ya. Oke. Lanjut dengan order. Lagi-lagi King of Ocean ada order ya. Ini yang tadi. Memang yang harus memutuskan adalah Leo, walaupun tadi konfliknya dengan Divine Feminine, either itu Leo ataupun bukan Leo, si femininnya itu, ya memang itu sudah menjadi keputusan dari semesta untuk memilih Leo sebagai orang yang mengambil keputusan dalam hal ini ya. Ya sudah, kalian putuskan aja. Ini limbo lagi ya, The Hangman ya. Banyak hal yang tertunda memang. Walaupun tadi dibilang nanti akan ada movement, ada pergerakan. Iya, tapi untuk mencapai seperti yang kalian inginkan masih tertunda pastinya. Masih tertunda. Apalagi kalau kalian nunda-nunda mengambil keputusan, nah itu makin runyam, makin panjang, makin konfliknya juga makin berlanjut gitu. So, ambil keputusan ya. Leo, yes or no, pertanyaan yes or no akan saya jawab, oke? Ya, ada dua-duanya enggak. Satu lagi ya, soalnya kalau dua-duanya bertentangan, lah kenapa begini, ya udahlah. Dan jawabannya adalah ya, yes. Agak ragu-ragu sih tadi, tapi oke, akhirnya jawabannya adalah yes. Pertanyaan kalian jawabannya yes. Kemudian pesan dari, saya pakai ini aja nih, very oracle card. Pesannya apa? Coba. Temptation. Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit? Perhaps one that makes you feel guilty. This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's. Gosh. Oke. Apakah kalian merasa punya penyesalan atau ngerasa guilty ya, merasa bersalah akan sebuah situasi gitu, dan ini diingatkan aja bahwa kalian punya power atau kekuatan untuk merubah ini semua apapun keadaannya. Kan saya bilang dari tadi ya, it's depend on you, tergantung kamu Leo. Oke. Tergantung Leo mau bagaimana. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card. Yep. Lah banyak amat lah. Oke, belum. Satu lagi. The energy is gaining momentum. Oke. Energinya memang lagi kuat banget untuk Leo, punya konflik dan lain sebagainya. So, ya udah, hadapin aja ya Leo ya. Ini bukan hal yang sulit kok untuk dihadapi ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.